Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai ayat-ayat yang merumuskan konsep dalam jual beli. Baiklah, sebelumnya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada teman saya, Septiana Ratlianing Putri dengan NIM 212111234. Kemudian ada teman saya Aulia Nur Azizah dengan NIM 212111242. Kemudian ada teman saya Mas Junaidi dengan NIM 212111238. Kemudian ada saya sendiri Melinda Setianingrum dengan NIM 212111244. Kemudian ada teman saya Mbak Khofifah Indra Parawansa dengan NIM 212111241. Kemudian ada Mbak Ana Huliatul Makfiroh dengan NIM 212111261. Baiklah, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya berbunyi, "Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata bagimu." Dari surat Al-Baqarah ini tafsirnya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi, yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai suatu kaum yang terdiri dari Bani Sakhif, Bani Amir bin Sasa'ah, Khuza'ah, dan Bani Mudli. Mereka mengharamkan menurut kemauan mereka sendiri memakan beberapa jenis binatang seperti bahirah, yaitu unta betina yang telah beranak 5, dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya, dan wasilah, yaitu domba beranak 2 ekor, 1 jantan dan 1 betina. Lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan dan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah tidak mengharamkan memakan jenis binatang itu, bahkan telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan memakannya. Kemudian surat yang kedua adalah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51 yang artinya berbunyi, Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan beramal salehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Tafsir dari Quran Surat Al-Mu'minun ini, Allah memerintahkan kepada para nabi supaya memakan rezeki yang halal dan baik yang dikaruniakan Allah kepadanya, dan sekali-kali tidak dibolehkan memakan harta yang haram, selalu mengerjakan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang keji dan mungkar. Para nabi itulah yang pertama yang harus mematuhi perintah Allah, karena mereka akan menjadi teladan bagi umat di mana mereka diutus untuk menyampaikan risalah Tuhannya. Perintah ini walaupun hanya ditunjukkan kepada para nabi, tetapi ia berlaku pula terhadap umat mereka tanpa terkecuali, karena para nabi itu menjadi panutan bagi umatnya kecuali dalam beberapa hal yang dikhususkan untuk para nabi saja, karena tidak sesuai jika diwajibkan pula kepada umatnya. Surah yang ketiga adalah Quran Surat Al-Kahfi ayat 19 yang artinya berbunyi, "Demikianlah kami membangun mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Salah seorang di antara mereka berkata, 'Sudah berapa lama kamu berada di sini?' Mereka menjawab, 'Kita berada di sini sehari atau setengah hari.'
Mereka yang lain lagi berkata, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapapun. Tafsir dari Quran Surat Al-Kahfi ini, yaitu dalam ayat ini Allah SWT menerangkan tentang para pemuda Ashabul Kahf ketika bangun dari tidur, keadaan mereka baik badan, kulit, rambut maupun yang lainnya masih sama dengan waktu sebelum mereka tidur. Semuanya sehat dan semuanya masih utuh. Bahkan pakaian yang melekat di badan mereka tetap utuh. Allah SWT memperlihatkan kepada mereka keagungan, kebesaran, dan kekuasaannya, serta keajaiban dan keluar biasaan perbuatannya terhadap makhluknya. Oleh karena itu, iman mereka bertambah kuat untuk melepaskan diri dari penyembahan dewa-dewa, dan bertambah ikhlas hati mereka untuk semata-mata menyembah Allah yang Maha Esa. Setelah bangun dari tidur yang lama, mereka saling bertanya satu sama lain untuk mengetahui keadaan mereka. Salah seorang dari mereka berkata kepada kawan-kawannya, "Berapa lama kalian tinggal di dalam gua ini?" Dia menyatakan ketidaktahuannya tentang keadaan dirinya sendiri selama tidur, lalu meminta kepada yang lain untuk memberikan keterangan. Kemudian surat yang keempat adalah Quran Surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Surat At-Taubah ayat 34 yang artinya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para nabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil, serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih." Kemudian Quran Surat At-Taubah ayat 35 yang artinya berbunyi, "Maka pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan, inilah apa harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, tidak diinfakkan, maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan." Kemudian tafsir dari ayat 34 ini menjelaskan bahwa banyak orang alim Yahudi memakan harta, bekerja, atau mencari uang dengan cara yang batil, baik dengan jalan suap menyuap, meminta bayaran dalam proses penebusan dosa, riba, berbuat curang, mencuri, termasuk menganjurkan berinfak namun untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Selain itu, mereka juga menghalang-halangi manusia dari mengikuti jalan Allah melalui berbagai macam cara seperti menciptakan kebohongan terhadap Islam, menumbuhkan keraguan terhadap Al-Quran, dan mencela pribadi Rasulullah. Dijelaskan pula bahwa mereka adalah orang-orang yang senang menyimpan harta tanpa dizakatkan. Kemudian tafsir dari ayat 35 ini dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat akan diberi azab. Azab ini berupa dibakar dengan lelehan harta yang mereka miliki. Jika dilihat dalam konteks jual beli, maka seorang muslim dalam berjualan harus sesuai dengan ajaran Islam. Dijelaskan bahwa tidak boleh mencari uang dengan cara yang batil. Batil dalam jual beli seperti melakukan masyir, goror, dan juga riba. Selain itu, dalam menjalankan bisnis, seseorang juga harus mengeluarkan zakat terhadap harta hasil bisnisnya. Tujuannya bukan untuk melipat gandakan harta, akan tetapi untuk menjalankan kewajiban seorang muslim sesuai perintah Allah, serta membantu muslim lainnya. Bagi siapapun yang menyimpan harta tanpa mau mengeluarkan zakat padahal sudah mencapai nisab, maka azabnya akan dibakar dengan lelehan emas, perak dari harta yang disimpannya. Baik, hanya itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi dari kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.